Shalom, semangat, sukacita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh. Dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka, tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah, Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa dan berkumpul lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Roma 8 ayat 31 berkata, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Amin. Kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, Yesus memberikan kuasanya untuk kita menjadi pemenang-pemenang. Kami percaya Tuhan mau memberikan kuasa bagi setiap kami untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kami. Diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
Haleluya Tuhan. Kami percaya oleh kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus setiap kami. Oleh darah-Mu, Engkau membayar kami Tuhan. Kuasa-Mu ada di dalam kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan inilah yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kami ada untuk meninggikan nama Yesus. Kami ada untuk memberitakan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, berkuasa dan mengasihi setiap kami Tuhan. Biar hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ini yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Tuhan. Yang terutama Ini adalah prioritas setiap kehidupan kami. hidup ini, memuliakan Namanya yang terutama Tuhan. yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita katakan kepada Tuhan. Karena Yang terutama dalam hidup kami. yang terutama di dalam hidup ini, Muliakan namanya. Haleluya. haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Yang terutama dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang terutama Kami akui sekarang Tuhan. dalam hidup ini, Yang terutama dalam mengasihi Engkau. Meninggikan nama Yesus dalam hidup kami. Yang terutama. terutama di dalam hidup ini, Meninggikan namanya. Haleluya. haleluya, haleluya, Saya mencintai Yesus. Kan haleluya. haleluya, saya mencintai Yesus. Oh haleluya. Bagi nama Yesus. Cintai Yesus. Sukan haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Mari sama-sama datang pada Tuhan, serukan haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Cinta Yesus, haleluya. Haleluya. Saya Cinta sukan haleluya. haleluya,
setiap kita yang mau mengasihi Yesus. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Yesus. Mari puji Yesus Sang Kudus. Sembah, sembah bagi Allah yang berkuasa. Sembah bagi Raja mulia. Namanya Yesus, namanya Yesus Tuhan. Ya la 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 mula pa la 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 ya la 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 la. Segala kemuliaan, pengagungan, hormat, pujian bagi nama-Mu Tuhan. La ba la 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 mu ya la 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 mu ya la ba la la ya la ma ya sha la la. Dimuliakan, diagungkan Engkau Tuhan. Ha la 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 mu ya la la mu ya sha la 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 la. Haleluya, haleluya. Ya la 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 mu ya la ma ya la mu ya sha la 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 mu la ba la la. Dia yang Raja segala raja, Dia yang berkuasa, Dia yang dahsyat, diagungkan selamanya. Lama-lama rana moya si bara la 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 mu ya la 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 bara la mu ya la 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 la. He la 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 mu ya la ma la 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 mu ya la ma la 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 ma ya sha la 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 la. Glory, glory, hallelujah. Ya la 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 mu ra pa la 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 mu ya la ma ya la 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 la. Si la 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 mu ya la ma la ya la mu ya la 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 la. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau yang hadir di sini Tuhan. Raja kemuliaan, Tuhan atas segala Tuhan, Raja yang berkuasa selamanya. Layak, sungguh Engkau layak. Haleluya Tuhan. Kami sambut Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami hormati Engkau yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau hadir sebagai Raja. Engkau hadir sebagai Tuhan. Engkau hadir sebagai pemilik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Terus Engkau ada bersama dengan kami. Kami diberikan kekuatan yang baru.
Kami diberikan kuasa untuk kami menjadi pemenang-pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami percaya Engkau juga rindu untuk berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi dan Engkau telah persiapkan satu pesan yang khusus bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami rindu mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami buka telinga dan hati kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dalam ibadah online. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Saya akan beri judul hari ini adalah Be Strong and Courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebuah kisah yang kita ambil dari seorang yang bernama Yosua saat dia memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Saat dia menggantikan Musa, seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada apa dengan be strong and courageous? Sampai Tuhan sendiri mengulang perkataan tersebut beberapa kali. Sebelum kita masuk ke dalam cerita Yosua tersebut, saya akan buka sharing hari ini dengan sebuah kisah dari seseorang yang bernama Edmund Hillary. Siapakah dia? Edmund Hillary adalah seseorang yang pertama menaklukkan Mount Everest, puncak gunung tertinggi yang ada di dunia. Namun, pada tahun 1952, percobaan pertama dia mendaki gunung Mount Everest, ternyata dia gagal. Ternyata dia tidak bisa mencapai targetnya. Namun, saat dia mengalami kegagalan itu pada tahun 52, dia berkata sesuatu yang menarik, berkata sesuatu yang meneguhkan hatinya. Dia berkata, Mount Everest, engkau telah mengalahkan aku. Tetapi pada kesempatan yang akan datang, aku akan mengalahkan engkau. Karena engkau tidak akan bertambah besar. Tetapi aku, Edmund Hillary, akan bertambah besar. Dan akhirnya, pada tahun 1953 bulan Mei tepatnya, dia berhasil menaklukkan puncak tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest di pegunungan Himalaya. Itulah keteguhan hati dan itulah ketabahan hati. Contoh dari seorang yang bernama Edmund Hillary. Sikap seperti ini yang sangat kita perlukan untuk menghadapi setiap kondisi yang terbentang di masa depan kita. Khususnya di saat kita menghadapi sebuah perubahan. Perubahan seperti ini yang dialami juga oleh Yosua dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Perubahan apa yang dihadapi? Saya mencatat ada beberapa perubahan yang dialami oleh bangsa Israel. Yaitu dari bangsa yang mengembara di padang gurun. Kita semua sudah tahu ceritanya. Sekarang mereka akan menetap di suatu wilayah. Mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Perubahan juga karena mereka dipimpin oleh Musa, yang sempat tadi saya mention di awal-awal, seorang pemimpin yang luar biasa, dan sekarang dipimpin oleh Yosua. Perubahan kepemimpinan. Lalu ada perubahan hidup yang tahu beres. Kita semua tahu juga ceritanya saat di padang gurun, Tuhan menjaga dan menjamin kehidupan bangsa Israel. Dicukupkan dengan makanan yang dikirim dari surga, dilindungi dengan tiang api dan tiang awan. Namun sekarang mereka harus bercocok tanam. Namun sekarang mereka harus mengusahakannya sendiri. Untuk itulah Tuhan mengingatkan Yosua. Mari kita buka di Yosua 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Sebuah pembacaan Alkitab yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengingatkan Yosua. Kita baca di situ ada 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, be strong and be strong and courageous. Kuatkan, dan kuatkan, teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali, saudara-saudari. Ada apa ini? Saudara-saudari, Tuhan kita bukan Tuhan yang cerewet. Sampai dia harus mengulang suatu frasa atau suatu nasihat berulang 3 kali. Dan ayatnya pun sangat berdekatan. Ayat 6, 7, 8, dan 9. Banyak kali Tuhan berfirman dan berkata hanya 1 kali, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Contoh, jadilah terang saat awal penciptaan. Jadilah terang itu seketika. Lalu saat Lazarus, dia membangkitkan Lazarus, mari keluar. Mari berjalan. Dan saat itu juga Lazarus keluar dari kuburnya. 1 kali ia berkata kepada badai di danau Galilea, diam dan tenanglah. Saat itu juga badai itu stop. Badai itu tenang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jika Tuhan mengulang satu frasa sampai 3 kali, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting dengan arti kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai Yosua, dalam menghadapi perubahan. Dan memang itu yang dibutuhkan Yosua pada saat itu. Dan kita semua pada saat ini. Mengapa sikap hati yang tabah dan keteguhan hati ini sangat penting bagi Yosua dan kita pada masa saat ini? Masa yang terus berubah, masa yang menuntut kita menghadapi perubahan demi perubahan. Ada 3 alasan yang akan saya bagikan dengan sederhana, yaitu yang poin pertama, perubahan bukanlah hal yang mudah. Hal ini sangatlah jelas. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang di rumah, kita akan melakukan sedikit eksperimen sederhana yang akan kita lakukan. Eksperimennya yaitu tentang melipat tangan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri atau boleh juga duduk dengan santai. Mari kita melipat tangan kita. Saya contohkan seperti ini. Nah, saya melipat tangan saya untuk mendapat posisi yang lebih santai. Tangan kanan saya berada di depan. Namun, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah bisa berbeda. Ada tangan kiri yang di depan, atau tangan kanan yang di depan, sama seperti saya. Sudah? Posisi nyaman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian seperti apa? Sudah? Kalau saya di kanan, yang tangan kanan ada di depan, Bapak Ibu bisa berbeda. Sudah posisi nyamannya? Mari kita lakukan sebuah eksperimen sederhana. Setelah posisi nyaman itu, mari kita rubah melipat tangan ini dengan menempatkan tangan yang di dalam berada di luar, seperti ini. Nah, tangan kiri saya berada di luar. Sudah? Pertanyaan saya, apakah nyaman? Apakah bisa bertahan lama? Ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, eksperimen kecil ini saja membuktikan bahwa sedikit perubahan yang tampaknya sepele, namun tidak nyaman. Itulah
juga dengan kehidupan kita. Memang perubahan bukan hal yang mudah. Itu sebabnya banyak orang enggan untuk berubah dan lebih suka untuk hidup dalam kemapanan. Padahal orang tahu, kita tahu bahwa tanpa perubahan tidak akan terjadi kemajuan. Tanpa perubahan bukan saja orang hidup di dalam kemacetan, namun ia juga akan mengalami kemunduran. Memang perubahan tidaklah mudah, namun suka tidak suka, kita harus menerima perubahan sebagai realitas kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus hidup dalam keteguhan hati. Poin yang kedua, tantangan kehidupan yang terbesar bukanlah berada di luar, namun di dalam diri kita. Patut diingat bahwa tantangan yang harus dihadapi Yosua untuk memasuki negeri Kanaan bukanlah sekedar sungai Yordan yang sedang banjir saat itu dan yang menghadang perjalanan mereka, bukan juga kota Yeriko yang temboknya kokoh, yang kita tahu mereka harus mengitari tembok Yeriko selama 7 kali, dan yang siap menghadang perjalanan bangsa Israel untuk memasuki bangsa Kanaan. Juga bukan karena bangsa Kanaan yang bertinggi besar dan tentu tidak dengan sukarela membiarkan bangsa Israel masuk dan menduduki negeri mereka. Bukan hanya itu. Memang semua itu adalah tantangan yang menghadang dan merintangi perjalanan bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kesukaran yang sesungguhnya bukan terletak di luar sana, namun terletak di dalam hati mereka. Tantangan dalam bentuk rasa takut atau kecut hati yang membuat hati mereka menjadi tawar. Rasa gentar yang membuat mereka kehilangan semangat juang. Terbukti di ayatnya yang ke-9, Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Mari kita lihat cerita tentang Kaleb dan Yosua sendiri dan 10 pengintai yang lain. Sayangnya, bangsa Israel lebih mendengar 10 pengintai yang lain. Kita tahu ada pengintai yang diutus untuk mengintai bangsa Kanaan tersebut. Tetapi 10 orang pengintai ini berkata, "Waduh, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan bangsa Kanaan itu karena mereka besar, kuat, orangnya luar biasa, sudahlah tidak mungkin." Tetapi Kaleb, dia berkata, "Yes, kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Susu dan madunya sangat luar biasa. Ayo mari kita maju. Ayo mari kita masuk ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita." Tapi sayangnya, bangsa Israel mendengarkan kata-kata pesimis, kata-kata takut, getir hati, kecut hati, bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam bangsa Kanaan. Itulah contoh bagaimana sebenarnya perubahan itu yang menentukan adalah dalam diri kita, bukan apa yang ada di luar kita. Tantangan terbesar bukan berada di luar, namun di dalam diri kita. Itulah keteguhan hati. Ada suatu quotes yang berkata, "When the going gets tough, the tough gets going." Artinya, ketika keadaan menjadi sukar, orang yang teguh hatinya lah yang akan tetap bergerak maju. Itu sebabnya Tuhan sampai 3 kali harus mengulang dan memperingatkan Yosua untuk tetap apa? Untuk tetap be strong and courageous dalam menghadapi perubahan yang ada. Dan poin yang terakhir dan poin ketiga adalah iman harus berjalan seiring dengan keteguhan hati. Sebab iman haruslah berjalan seiring dengan keteguhan hati. Untuk meraih masa depan, maka kita perlu untuk memiliki iman. Namun, iman yang seperti apa? Yaitu iman yang teguh dan iman yang kokohlah yang harus kita miliki. Karena iman yang tidak didasari oleh keteguhan hati adalah seperti optimisme belaka yang mudah kendur dan mudah luntur. Iman yang sejati
adalah iman yang berjalan seiring dengan keteguhan hati. Keteguhan hati dalam menjalani realita kehidupan kita yang tidak mudah. Itu sebabnya dalam ayat 6, Tuhan berkata lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan berkata, Yosua, di satu sisi engkau sudah pasti, engkau pasti yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun, di satu sisi engkau tidak boleh lemah, engkau tidak boleh tawar hati, engkau harus teguh dan terus menguatkan hatimu di dalam menghadapi setiap perubahan dan masalah yang ada. Ya, iman dan keteguhan hati haruslah berjalan dengan seiring. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah dari seorang yang bernama Jim Stockdale. Siapa Jim Stockdale? Ia adalah pilot Amerika Serikat yang saat Amerika Serikat pada waktu itu sedang berperang melawan Vietnam. Pada suatu hari, Jim Stockdale sedang menerbangkan pesawat di atas negara Vietnam. Dan tiba-tiba dia tertembak jatuh. Singkat cerita, dia ditawan oleh tentara Vietnam bersama beberapa awak kru dari pesawat tersebut. Dan ditawan oleh bangsa Vietnam. Beberapa hari setelah itu, seperti yang kita tahu, kalau misalkan ada tentara yang ditawan, itu pasti akan disesah, itu pasti akan didera, itu pasti akan disakiti, jarang diberikan makan dan lain sebagainya. Maka dari itu tentara-tentara ini dan Jim Stockdale pun percaya pada satu saat, pada satu titik ada tentara Amerika yang akan menolong mereka. Mereka berketetapan hati, mereka beriman. Oh, nanti saat Natal pasti akan ada yang menolong kita. Waktu berjalan sampai Natal, tidak ada yang menolong mereka. Lalu teman-teman Jim Stockdale berkata, oh nanti saat Paskah, pasti kita akan ditolong. Waktu berjalan dan Paskah berlalu, tidak ada. Di saat itu mulailah teman-teman Jim Stockdale berguguran. Masih ada yang tetap bertahan dan berkata, nanti Natal kedua kita akan diselamatkan. Waktu berjalan dan Natal kedua, kembali tidak ada yang menyelamatkan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seiring berjalannya waktu, beberapa tahun setelah kejadian itu, barulah tentara Amerika menyelamatkan rombongan Jim Stockdale. Dan hanya Jim Stockdale yang berhasil bertahan hidup. Setelah sampai di Amerika, Jim Stockdale diwawancara. Dan dia ditanya oleh pewawancara, Jim Stockdale, kenapa kamu bisa bertahan seorang diri dan teman-temanmu berguguran pada akhirnya? Dia berkata dengan lantang, teman-teman saya memiliki iman yang hanya sebagai optimisme belaka. Mereka memiliki iman yang berjangka. Natal nanti, Paskah nanti, Natal kedua dan selanjutnya. Tetapi saya memiliki keteguhan hati, yaitu bahwa saya percaya bahwa suatu saat tentara Amerika akan menyelamatkan saya dan akhirnya saya pun diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ilustrasi penutup tadi semoga bisa menggambarkan kehidupan kita. Mari kita memiliki iman yang teguh hati, iman yang kuat hati, di mana Tuhan sudah menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua, bahwa engkau yang sudah pasti Yosua akan memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi di saat yang bersamaan, engkau pun, kita pun harus memiliki keteguhan hati. Saya ulangi poin-poinnya di dalam Yosua ayat 1 sampai 6-9, yaitu be strong on courageous. Perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Tantangan yang terbesar
ada pada diri kita sendiri, bukan tantangan yang ada di luar kita. Dan yang terakhir, milikilah iman yang seiring dengan keteguhan hati. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Semoga sharing firman yang sederhana ini bisa menguatkan hati kita dalam menjalani setiap kehidupan yang tampaknya tidak semakin membaik, tampaknya semakin buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup, yang kita percayai, yang kita terus sembah di dalam nama Tuhan Yesus kita. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong sesuai dengan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan kita siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing, atau ke nomor OVO yang semuanya sudah tertera di dalam layar. Oke, saya bacakan satu ayat di Mazmur 20 ayat 4 berkata, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kita siap memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh diberkati. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sungguh memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan berlimpah-limpah Engkau telah menyediakannya bagi kami Tuhan. Pada hari ini kami membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bisa memakai setiap persembahan kami ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu dan untuk mempermuliakan nama-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah. Ibadah online dapat diakses pada YouTube MDC Bogor Online Sabtu pukul 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Jayadi Sutanto yang tentunya akan memberkati kita semua. Doa Fajar diadakan setiap Senin jam 5.30 dan doa Jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu jam 18.30. Semua kegiatan doa diadakan melalui Zoom. Doa Rabu spesial dengan tema Breakthrough Prayer akan diadakan pada hari Rabu 23 Maret dan akan dilayani oleh Pendeta Leo Sihotang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Kami tetap mengundang Bapak dan Ibu untuk aktif dalam kesan. Kesan dapat dilaksanakan secara online atau hybrid. Mari sama-sama bertumbuh dalam kesan. Alfa Online Keluarga diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina. Alfa Online Teens dan Youth diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Eva.
Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak hingga kelas 6 SD, dapat mengajak anak-anaknya untuk hadir dalam ibadah anak melalui Zoom setiap minggu. Dapat menghubungi Kak Sari atau Kak Silia. Di dalam hidup, setiap hari pasti ada orang-orang yang kita kenal. Tetangga kita yang berpapasan setiap hari di depan rumah. Rekan kerja yang kita temui di kantor 5 hari dalam seminggu. Atau teman-teman yang kita temui sekali-kali. Orang-orang yang kita harapkan dapat mengetahui dan mengalami kasih Tuhan. Bagaimanakah kita membagikannya? Dari manakah kita memulainya? Dalam hati, kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Untuk membuka hidup kita dan membagikan iman kita. Hal itu membutuhkan waktu, kerentanan, pengorbanan, resiko ditolak. Tapi itulah panggilan kita, untuk membuka hidup kita dan membagikan Kristus dengan orang-orang di sekitar kita. Karena hanya lewat membuka hidup kita, ruang untuk pembicaraan jujur dapat terjadi. Ruang di mana orang-orang dapat menjadi diri mereka sendiri dan mengeksplorasi bagian terdalam kehidupan bersama orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Itu sebabnya kami menjalankan Alpha. Alpha adalah sesi interaktif selama beberapa minggu di mana Anda dapat mengundang teman-teman Anda untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup sambil makan bersama. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengundang orang lain ke dalam pembicaraan jujur tentang iman. Karena ketika sulit menemukan momen yang tepat, atau perkataan yang tepat, atau keberanian, Anda hanya cukup mengundang. Alpha, siapa yang akan Anda undang? Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dikasihi dan diperhatikan. Kebutuhan kasih yang terdalam hanya dapat dipuaskan oleh Yesus sendiri. Kita yang telah diselamatkan hendaknya menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Alpha adalah tempat orang berbagi kasih dan menemukan sumber kasih sejati. Tugas kita adalah mengundang teman, famili, tetangga, dan orang yang Anda kenal untuk bisa datang di Alpha. Setiap kita, jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel, pastilah mempunyai teman, famili, tetangga yang bisa kita undang ke Alpha. Tugas kita tidaklah terlalu sulit, cukup mengundang orang-orang yang kita kenal untuk datang ke Alpha. Dengan mengundang mereka, Anda berarti berkontribusi dalam melakukan amanat agung Kristus seperti tertera dalam Matius 28 ayat 19. Dengan mengundang tersebut berarti Anda sudah melakukan pelayanan kepada jiwa-jiwa. Ayo, bersemangatlah untuk mengundang oikos Anda ke Alpha. Untuk info selengkapnya, Anda dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina dengan nomor HP seperti tertera di layar dan Saudari Eva dengan nomor HP seperti tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saluran berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Untuk aktif menyatakan iman kita lewat perbuatan. Dia adalah Allah yang setia. Percaya Tuhan berkat-Mu atas bangsa negara kami dalam nama Yesus. I know that I can trust you. So sick of all the Karena Allah mengasihi seisi dunia, sekalipun harus alami semua yang menyakitkan. Kita harus saling menghargai dan semua pendapat dihargai. You've opened up my eyes. I want nothing but the truth. Banyak hal-hal yang baik yang pastinya akan kita dapatkan di sini. Memiliki kekuatan, yaitu kekuatan untuk mengelola. Hidup saudara adalah miliknya, maka saudara akan semakin diberikan kepercayaan semakin besar. Tuhan itu melipat gandakannya itu dengan cara yang ajaib. Tapi harus setia terlebih dahulu. I know your word
Kita telah sampai di akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya semua jemaat, baik yang di Bogor, Depok, dan Tangsel, telah diberkati melalui pujian penyembahan dan juga pesan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Anugrah Saron. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Kekuatan karena mengandalkan firman Tuhan dan karena doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Itulah suatu kekuatan yang supranatural, yang ajaib. Tetapi kekuatan dengan mengandalkan diri sendiri pada suatu saat akan runtuh dan hancur. Sebab itu, mari semua jemaat terus membangun iman kita di dalam otoritas firman Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang saudara-saudara di rumah untuk bangkit berdiri, untuk menerima doa berkat dan akan menutup doa ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun lewat online. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada Tuhan, kuasa-Mu ada lewat pujian penyembahan maupun firman yang disampaikan. Bapak, kami mau belajar meneguhkan hati kami supaya hidup kami semakin kuat di hadapan-Mu. Kami mau belajar terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan doa-doa kami kiranya boleh naik kepadamu. Dan kiranya kekuatan rohani itu mengalir Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Hamba berdoa apapun yang dilakukan oleh jemaat pada minggu ini Tuhan, itu mendatangkan keberhasilan ya Bapak. Setiap kami Tuhan, setiap keluarga Tuhan diberikan damai sejahtera dan kesatuan hati ya Bapak. Bahkan hamba berdoa Tuhan supaya proteksi perlindungan darah Yesus untuk kesehatan setiap keluarga tetap ada di dalam keluarga kami masing-masing. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Pada saat ini hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.